Salam, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adam Tui, mahasiswa PAK BIT 3 tahun 2025 di LPTK IAI AKN Manado dengan NIM 2501060297. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Impres Mauleum, Desa Waekam, Kecamatan Abanuban Timur, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelas 6 dengan materi ibadah yang sejati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Apakah pagi ini semua sudah sarapan? Sudah. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Baik. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Pak ingin bertanya, ada yang tidak hadir? Semua hadir? Oke, kalau semua hadir, mari kita berikan tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dan salah satu dari anak-anak boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih anak-anak, sesuai dengan absen yang ada, ya. Akris Alfiano Ita ada? Afrida Imelda Nombala? Oke. Chris Santo Ebenezer Taek? Ada Pak. Grisela Yusita Teva? Ada Pak. Gesti Maria Sela? Ada Pak. Oke. Irwan Elka Donisinasi? Ada Pak. Neki Barabas Tune? Ada Pak. Nindi Novrianti Lunokas? Ada Pak. Putri Jessica Nesinasi? Ada Pak. Putri Viola Asbanu? Ada Pak. Petrus Claver Muruk Riu,
Frida Destinasi. Hadir, Pak. Oke. Yuni Arnoldina Nomnafa. Hadir, Pak. Ririn Priscila Bire. Hadir, Pak. Gesa Avenotune. Hadir, Pak. Oke, tapi yang di depannya nama semua ada hadir. Oke. Oke, baik, terima kasih. Semua hadir. Oke, sekali lagi Pak ingin bertanya, semua sudah siap untuk kita belajar hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke. Ya baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini ya tentang ibadah yang sejati. Ya. Kita akan belajar pembelajaran hari ini tentang ibadah yang sejati. Sebelum kita masuk ke dalam materi, dalam pembelajaran ini ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, seperti ini. Boleh diperhatikan di slide, ya. Tujuan pembelajaran yang perlu kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita perlu memahami ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya. Kedua, memiliki sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. Coba yang ketiga dibacakan. Menjelaskan arti ibadah yang sejati. Iya, yang ketiga menjelaskan arti ibadah yang sejati. Ya. Keempat, menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, coba dibacakan. Menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Oke. Yang keenam, sekali lagi coba dibacakan. Menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu yang dipersembahkan oleh tersebut. Oke. Jadi ada 6 ya. Ada 6 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ya. Kompetensi intinya adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Coba yang ketiga bisa dibacakan. Memahami pengetahuan Papua dengan cara mengenali, menerima, melihat, membaca, dan benarnya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, pengetahuan dan kegiatan dan bela yang menyerumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, Menyajikan pengetahuan Papua dalam bahasa yang jelas dan tertulis dalam karya yang oke. Jadi ada 4 kompetensi inti yang kita akan pelajari dalam pertemuan hari ini. Oke, kompetensi dasarnya ada 4 ya. Meyakini ibadah yang berkenan kepada Allah. Mengamalkan sikap beribadah yang berkenan kepada Allah.
memahami makna ibadah yang berkenan kepada Allah, menyajikan contoh-contoh ibadah yang berkenan kepada Allah. Oke, anak-anak, kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, ibadah adalah hubungan, ya, hubungan persekutuan kita dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak beribadah. Semua agama di Indonesia semuanya menjalankan yang namanya ibadah. Karena ibadah, ya, merupakan hubungan persekutuan kita dengan Allah. Ya. Anak-anak pernah beribadah? Pernah. Siapa yang tidak pernah beribadah? Ya, semua pernah beribadah ya? Oke. Biasanya anak-anak beribadahnya di mana? Di gereja. Selain di gereja di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Sekolah. Di sekolah. Bentuk-bentuk ibadahnya seperti apa? Ya. Sekolah minggu. Apalagi? Persekutuan. Apalagi? Ya. Lagu ceria. Apalagi? Rumah tangga. Ibadah rumah tangga. Biasa kita di sini yaitu ada ibadah rumah tangga, ya. Ada kaum bapak, ya toh? Ada kaum ibu juga, ya. Itu semua dilakukan demi menjalin hubungan dengan Allah. Nah, selain menjalin hubungan dengan Allah melalui ibadah, ibadah ini bukan hanya saja sekedar kita datang dan berdoa, menyanyi, membaca firman Tuhan. Bukan sekedar itu saja. Tetapi ibadah juga, ya, adalah bagaimana kita menolong orang lain. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Ini adalah sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Coba kita baca ceritanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Suatu hari sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di depan toko. Bapak itu Sorry, kita ulangi. Ya, ulang-ulang kita baca ulang. Coba kita ulangi baca sekali lagi. 1, 2, 3. Suatu hari sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihani Bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolong Bapak. Ya. Jadi dia melihat seorang bapak ini sedang tidur di emperan toko. Lanjut. Lalu ia melanjutkan perjalanan dari dengan seorang nenek yang sedang menyedot penaran. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini. Jadi Anton berdoa untuk seorang nenek. Ini dia neneknya. Nah, dia, ya,
Lanjut. Selanjutnya ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang menangis. Ia melihat anak itu membuka bekas makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada sedikit. Anak kembali bertanya, "Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah?" Oke. Dari cerita pendek ini, seorang yang bernama Anton, ya, ia berdoa bagi orang lain. Itu memberikan kita gambaran bahwa melakukan ibadah yang sejati itu bukan berarti kita harus bernyanyi, membaca firman Tuhan, ya, berdoa, tetapi juga kita juga tidak terlepas daripada apa yang namanya kita harus menolong sesama. Itu adalah ibadah yang sejati. Apakah kita di sini pernah menolong orang lain? Dalam hal apa? Siapa yang bisa jatuh? Oke. Yang lain? Meminjamkan berkoin. Pinjam. Kasih pinjam ballpoint. Ada yang lain lagi? Ya, jadi masih banyak hal, ya. Ada sekali, ya, banyak hal yang menunjukkan sikap, ya, sikap kita menerapkan ibadah yang sejati. Jadi beribadah itu bukan hanya saja kita mau pergi gereja, atau pergi persekutuan, atau pergi ibadah sekolah minggu dan lain-lainnya. Tetapi kita harus juga memberikan diri kita untuk mau membantu dan menolong orang lain. Dari cerita ini, Anto ini dia tidak menolong secara fisik, tetapi dia berdoa untuk mereka. Kita berdoa saja untuk mereka, itu sudah menunjukkan kalau kita sudah mengambil bagian di dalam sebuah ibadah. Ya. Jadi ibadah yang sejati adalah, ya, ibadah di mana bukan hanya kita membaca kebenaran firman Tuhan, gitu, tetapi kita juga menolong dan membantu orang lain. Oke. Mari kita lanjut. Ya. Ini dia. Landasan pembelajaran kita hari ini, ya, tentang ibadah yang sejati, ya. Coba kita berbuka di Roma pasal 12 ayat 1. Ada yang bawa kita? Ya. Coba dibacakan. Sudah tidak? Kita baca saja langsung di slide, karena sudah tulis di slide. Oke, kita baca sama-sama, ya. Nanti Pak itu sampai 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, dibimbing kebenaran Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. ya. Roma bilang apa? Mempersembahkan tubuhmu, ya, yang hidup. Kamu hidup atau mati? Hidup. Hah? Hidup. Hanya orang yang hidup saja yang bisa mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Dengan cara apa? Ya, beribadah, ya toh? Ya. Berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi, bahkan menolong sesama. Adakah orang mati dia bangun untuk tolong sesama? Iya. Adakah orang mati dia bangun dan berdoa
kita mengerti tentang apa itu ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Ya, ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah bukan hanya saja kita pergi ke gereja. Lalu apa lagi? Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya saja kita pergi ke gereja lalu menyanyi, tepuk tangan. Bukan hanya sebatas itu. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Jadi kita beribadah itu bukan hanya hari Minggu kita pergi gereja, ya toh? Ya. Pegang Alkitab, salam. Bukan hanya itu. Sampai di gereja kita apa? Menyanyi, ya, terus berdoa, ya. Bukan hanya sebatas itu saja. Tapi ibadah yang sejati adalah kita memberikan. Kita pada setiap hari. Iya, betul sekali. Ibadah yang sejati itu kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi kalau pergi gereja, kalau anak-anak, kalau kita pergi gereja, sampai di gereja, ya, duduk manis, ya toh, lalu dengarkan firman Tuhan. Ketika kita pulang gereja, ya, apa yang kita dapatkan di dalam ibadah itu tadi, kita praktekkan di rumah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam apa? Dalam bentuk apa? Berdoa. Ataupun membantu orang tua juga itu ibadah. Jangan bilang ini bekerja sepele saja, jadi itu bukan ibadah. Tidak. Membantu orang tua itu juga ibadah. Karena apa? Kita menaati perintah orang tua. Minggu lalu kita sudah belajar ya, hukum. Hormatilah ayah dan Ibu. Jadi apa yang kita dapat di gereja, apa yang kita dapat di ibadah, kita terapkan di Rumah. Ketiga, coba dibacakan. Ibadah sejati berarti kita lebih taat kepada Tuhan, berbuat baik dan menjalankan dalam bersih. Iya, ini yang penting juga. Jadi ibadah yang sejati itu kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana kita taat kepada Tuhan? Caranya seperti apa? Menaati semua perintah Tuhan, serta menjauhi larangan Tuhan. Gitu. Habis itu berbuat baik. Ya. Kita harus berbuat baik. Kira-kira menurut anak-anak, berbuat baik ini kepada siapa saja? Kepada semua orang. Dari sini, kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada Tuhan. Dari sebelah sini nanti, kepada siapa lagi kita harus berbuat baik? Orang Tuhan. Betul sekali anak-anak. Ya. Jadi berbuat baik itu bukan hanya saja khusus untuk setiap orang yang kita kasihi, ya toh, tetapi berbuat baik itu untuk semua orang, termasuk yang ada di kiri kanan kalian. Coba lihat kiri kanan, sambil kasih senyuman.
Coba lihat kiri kanan sampai kasih senyuman. Iya, itulah dia. Kita berbuat baik tidak perlu jauh-jauh. Cukup saja di kiri kanan kita ada yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati mereka. Yang berikut, menjaga hati. Nah ini dia. Ini untuk kalau menjaga hati. Pak rasa barangkali sebagian kecil. Ada yang pernah hati panas? Pernah? Ada yang pernah iri hati? Ada yang pernah dengki hati? Pernah ya? Tuhan menuntut kita supaya kita menjaga hati. Supaya hati kita tenang. Orang yang cepat mati karena dia makan hati. Kalau hatinya dimakan terus lama-lama habis tidak? Habis. Kalau hati dimakan, habis tidak hati? Habis. Maka terakhir begitu. Contoh orang yang tidak menjaga hati begini. Misalnya begini. Kita hidup dengan tetangga. Ada di sini punya tetangga toh? Ada. Semua punya tetangga? Ada. Tetangga baik atau jahat? Baik. Nah, puji Tuhan ya kalau tetangganya baik ya. Kalau di sini sebelah sini tetangganya baik atau jahat? Baik. Baik ya. Jangan sampai tetangga tukang iri. Ya, jangan sampai dia tukang iri. Orang lain beli motor, dia panas. Orang lain kasih di motor di rumah, kasih panas motor di rumah, dia yang kepanasan di orang lain yang beli kulkas, dia kriminal. Orang lain yang beli kipas angin, itu artinya orang tidak jaga hati. Tuhan menuntut kita ya, bagaimana supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati adalah salah satunya kita harus menjaga hati. Oke? Sudah mengerti? Sudah. Mari kita lanjut. Coba baca berikutnya. Ciri-ciri ibadah yang sejati. Ya, ciri-ciri ibadah yang sejati. 1. Dilakukan dengan tulus. Firman Tuhan bilang apa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kau pernah lihat ular? Pernah. Kau pernah lihat burung merpati? Pernah toh? Jadi burung merpati dan ular itu dilambangkan tulusnya seperti burung merpati, tetapi cerdiknya seperti ular. Ya, tentang ibadah. 3 juga. Oke, silakan untuk kelompok 3, ketua kelompoknya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, jelaskan secara singkat tentang ibadah. Ibadah adalah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Soal nomor 2, tuliskan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari adalah berdoa sebelum belajar, membantu orang tua, jujur saat ulangan, tidak membalas saat diolok teman, bersikap sopan dan tidak berkata kasar. Oke, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan dong yang mulia ya. Untuk kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 ya, mendapatkan nilai 90. Mari kita berikan tepuk tangan.
pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di buku halaman 4 ya. Halaman 4 tugas 1. Oke, yang berikut untuk pertemuan minggu depannya nanti kita masih di dalam topik yang sama ya. Tema yang sama yaitu ibadah yang sejati. Untuk kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta salah seorang dari kita, siapa? Yuni, untuk memimpin kita di dalam doa. Mana sikap berdoa? Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa supaya kami pulang dengan baik dan selamat. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang Pak Guru. Oke, selamat siang. Silakan duduk kembali. Jadi Pak akan berjumpa lagi di pertemuan berikut. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.